Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Ayu Lestari dari kelas PGSD 3B. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Berhitung Perkalian Dasar Menggunakan Metode Jari Magic, PTK pada siswa kelas 3 SD Negeri 2 Citangtu. Yang pertama adalah latar belakang. Permasalahan yang terjadi dapat dilihat dari hasil ulangan harian tentang operasi hitung perkalian. Sebagian besar belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Hal ini dikarenakan penyampaian materi hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, membuat peserta didik kurang mampu menyerap materi yang diajarkan, sehingga kebanyakan menganggap belajar matematika sulit dan terkesan tidak terlalu bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam PTK ini, yaitu bagaimanakah meningkatkan keterampilan berhitung perkalian dasar dengan penggunaan metode jari magic pada siswa kelas 3 di SD Negeri 2 Citangtu. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berhitung perkalian dasar dengan penggunaan metode jari magic pada siswa kelas 3 di SD Negeri 2 Citangtu. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah pustaka kependidikan dan memberikan sumbangan informasi yang selanjutnya dapat memberi motivasi penelitian tentang masalah sejenis guna menyempurnakan penelitian ini. Selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama itu ada bagi siswa. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dasar perkalian siswa sehingga memudahkan dalam menjawab soal operasi hitung perkalian karena menggunakan alat bantu yang merupakan bagian tubuhnya sendiri serta meningkatkan motivasi siswa dalam belajar karena belajar terasa lebih menyenangkan dan tidak membebani otak. Selanjutnya ada bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif metode efektif yang digunakan dalam proses pembelajaran dan meringankan beban guru karena tidak perlu membawa alat peraga masuk ke dalam kelas karena alat peraga menggunakan bagian tubuh manusia, yaitu jari. Selanjutnya manfaat bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inovasi dalam pembelajaran sebagai upaya peningkatan kualitas dan mutu pembelajaran untuk mencapai tujuan sekolah secara optimal. Selanjutnya ada kajian teoritis. Yang pertama itu ada pembelajaran. Menurut Trianto, pembelajaran pada hakikatnya merupakan usaha dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya atau mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya dalam rangka tujuan yang diharapkan. Dari definisi Trianto dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran dilakukan dengan interaksi dua arah antara guru dengan peserta didik untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya itu ada pengertian matematika. Menurut Ismail dan kawan-kawan, matematika merupakan ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungannya, membahas masalah-masalah numerik, mengenai kuantitas dan besaran, mempelajari hubungan pola, bentuk, dan struktur, sarana berpikir, kumpulan sistem, struktur, dan alat. Selanjutnya ada pengertian perkalian. Secara matematika, yang dimaksud dengan perkalian adalah penjumlahan berulang dari bilangan-bilangan yang sama pada setiap sukunya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Selanjutnya ada kemampuan berhitung perkalian dasar. Kemampuan berhitung perkalian dasar adalah perkalian tingkat dasar, yakni perkalian 1 sampai dengan 10. Perkalian dasar 1 sampai 10 memang seharusnya sudah tertanam dalam ingatan sejak masih bangku SD.
karena penguasaan kemampuan berhitung perkalian akan berguna untuk mempelajari keterampilan perkalian tingkat selanjutnya. Selanjutnya ada metode jari magic. Metode jari magic adalah sebuah metode sederhana, menyenangkan, dan bermakna dalam berhitung dengan menggunakan jari tangan untuk membantu siswa untuk mengoperasikan aritmatika. Langkah-langkah penggunaan metode jari magic. Yang pertama, siswa terlebih dahulu perlu memahami angka atau lambang bilangan. Yang kedua, siswa mengenali konsep operasi perkalian. Yang ketiga, siswa mengenal lambang-lambang yang digunakan di dalam jari magic. Yang keempat, siswa diajarkan cara-cara menghitung dengan jari magic dengan ketentuan sebagai berikut, dengan rumus kurung buka T1 ditambah T2 kurung tutup B tambah kurung buka B1 dikali B2 kurung tutup. Dengan keterangan, T1 adalah jari tangan kanan yang buka atau puluhan, T2 jari tangan kiri yang buka atau puluhan, B1 adalah jari tangan kanan yang tutup atau satuan, B2 adalah jari tangan kiri yang tutup atau satuan. Yang kelima, ajak siswa terus bergembira, jangan merepotkan anak untuk menghafal lambang-lambang jari magic. Yang keenam, melakukan latihan secara rutin. Dengan demikian, anak merasa senang tanpa ada paksaan untuk menghafal. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Pada kondisi awal, guru belum menerapkan metode jari magic, sehingga kemampuan siswa dalam menghitung perkalian masih rendah. Selanjutnya, guru melakukan tindakan dengan menerapkan metode jari magic dalam pembelajaran. Menerapkan metode jari magic menggunakan dua siklus. Pada siklus pertama, 70% dari jumlah siswa harus mencapai KKM, dan pada siklus kedua, 80% dari jumlah siswa harus mencapai KKM. Pada kondisi akhir, diduga kemampuan menghitung perkalian siswa meningkat. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Tobing Susilo pada tahun 2017 yang ditujukan pada peserta didik di kelas 3 SD Kecamatan Wungu di Kabupaten Madiun. Hasil dari penelitian yaitu bisa diketahui bahwa terdapat perbedaan pada penggunaan metode jari matika dengan metode ekspositori terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran matematika di kelas 3 SD di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Selanjutnya ada hipotesis tindakan. Dengan diterapkan metode jari magic, dapat meningkatkan kemampuan berhitung perkalian dasar pada siswa dalam mata pelajaran matematika di kelas 3 SD Negeri 2 Citangtu. Selanjutnya ada metode penelitian. Menurut Jaidun 2008, penelitian tindakan kelas atau PTK adalah salah satu jenis penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya, atau metode pendekatan, penggunaan media, teknik evaluasi, dan sebagainya. Penelitian ini dilaksanakan pada pertengahan semester genap di tahun 2021-2022. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus pertama pada bulan April 2022 dan siklus kedua pada bulan Mei 2022. Tempat penelitian tindakan kelas atau PTK ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Citangtu, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Subjek penelitian adalah kelas 3 SD Negeri 2 Citangtu tahun ajaran 2021 sampai 2022 dengan jumlah siswa 28. Siswa laki-laki berjumlah 16 dan siswa perempuan berjumlah 12. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya perbandingan siklus demi siklus. Pada kondisi awal,
Jumlah siswa yang memenuhi KKM yaitu 12 atau 42,9%. Dan yang di bawah KKM jumlah siswanya 16 atau 57,1%. Nah, pada siklus pertama, jumlah siswa yang memenuhi KKM sebesar 18 siswa atau 64,3%. Sedangkan di bawah KKM-nya jumlah siswanya itu ada 10 atau 35,7%. Pada siklus kedua, jumlah siswa yang di atas KKM berjumlah 28 atau 100%. Dan yang di bawah KKM-nya tidak ada. Selanjutnya ada pembahasan. Pembelajaran dengan metode jari magic telah berhasil meningkatkan kecepatan berhitung perkalian 1-10, sekaligus juga meningkatkan hasil belajar siswa pada materi perkalian. Penyampaian materi jari magic selama pembelajaran memunculkan suasana bermain dan persaingan, sehingga siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran. Hal ini membuktikan metode jari magic memudahkan siswa untuk menghitung perkalian dengan lebih cepat dan memudahkan siswa untuk mengingat perkalian bilangan 1-10. Peningkatan hasil belajar setiap siswa pada siklus 1 dan siklus 2 membuktikan kekuatan dari metode jari magic. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan berhitung perkalian 1-10 dengan menerapkan metode jari magic dilakukan dengan membagi tindakan kelas terdiri atas 2 siklus. Kecepatan dalam menyelesaikan soal perkalian bilangan angka 1-10 menunjukkan peningkatan. Siswa mampu meningkatkan kecepatan berhitung lebih cepat lagi setelah menerapkan metode jari magic. Waktu tercepat siklus 1 yaitu 540 detik untuk mengerjakan satu soal perkalian. Waktu tercepat pada siklus 2 yaitu 2 menit atau 120 detik untuk menyelesaikan 20 soal perkalian 1-10. Artinya dibutuhkan waktu 6 detik untuk menyelesaikan satu soal. Sebanyak 100% siswa mampu menyelesaikan soal perkalian dengan waktu lebih cepat dan mencapai nilai rata-rata 84,5 di atas kriteria ketuntasan minimal atau KKM sebesar 70. Selanjutnya ada saran. Saran bagi sekolah. Hendaknya sekolah mendukung para guru untuk menerapkan jari magic dalam pembelajaran matematika, terutama dalam materi perkalian di kelas 3. Hal ini karena konsep perkalian pertama kali diperkenalkan di kelas 3. Sangat penting bagi anak untuk memiliki kemampuan menghitung perkalian yang baik, sehingga anak tidak akan mengalami kesulitan mengerjakan operasi hitung lanjutan di kelas yang lebih tinggi. Saran bagi guru. Guru hendaknya berhati-hati dalam memilih metode pembelajaran, utamanya dalam mengerjakan konsep perkalian di kelas 3. Hendaknya guru memilih metode yang sesuai bagi anak dan menyenangkan. Metode jari magic merupakan alternatif metode yang sangat cocok diterapkan oleh guru. Saran bagi siswa. Siswa hendaknya terus berlatih menggunakan jari magic. Jika siswa menguasai metode ini, maka mereka akan dapat menghitung perkalian 1-10 dengan sangat cepat. Siswa hendaknya tidak malu bertanya kepada guru jika masih belum bisa menggunakan jari magic. Cukup sekian pemaparan penelitian tindakan kelas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.